Bismillahirrahmanirrahim. Wal khatfu ma disuruh. Kita bahas tentang masalah harap-harap dikit ya. Harap sangat dikit. Geser sini. Geser sini. Wal harfu ma disuruh. Ma'hud dari ismi wala dari fi'li. Ciri harap adalah dengan tidak ada ciri fi'il dan isim. Gampang ya. Kalau ingin mengidentifikasi mengetahui bahwa harap itu bahwa kalimat itu harap, gimana caranya? Tidak ada ciri fi'il, tidak ada ciri isim, itu harap. Berarti harap itu tidak ada ciri. Karena harap itu ciri. Sekali lagi, cara mengetahui harap itu dengan cara apa? Tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il. Jadi kalau ada kalimat kosakata mufradat lafaz itu tidak ada ciri fi'il, tidak ada ciri isim, maka itu disebut harap. Karena harap itu sendiri merupakan ciri. Ngerti gak maksudnya? Ciri fi'il apa? Ciri isim apa? Fal ismu yarahu bi khafdi wa tanwini wa dakhil alifi wa hurufil khafdi. Bil khafdi dikatakan jar di akhir, kemudian wa tanwini kesabab tanwin di keempat, masukkan alif lam. Dan empat kan? Wal ismu yarahu bil khafdi wa tanwini wa dakhil alifi wa hurufil khafdi. Yaitu jar teruntung, jar di akhir, kemudian masuk tanwin, masuk alif lam, kemudian adanya huruf jar. Ya. Kalau ciri fi'il, wal fi'il yarafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'ita nisya sakinah. Wal fi'il yarafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'ita nisya sakinah. 4. Ya, ciri isim 4, ciri fi'il 4. Kalau 4-4-nya enggak ada, maka itu harap. Paham kan? Paham? Perhatikan dulu, jangan tulis, perhatikan. Jadi harap itu cara mengetahuinya tidak ada ciri fi'il, tidak ada ciri isim. Karena itu ciri harap itu disebutnya bangsa adami, tapi adaminya muqayyad. Adapun bagian adami ada 2. Adami mutlak sama adami muqayyad. Adami mutlak itu malaysi hujjahluhu alamatan lil wujudi. Adami yang tidak bisa dijadikan ciri pada yang ada wujud. Kalau adami muqayyad malaysi hujjahluhu alamatan lil wujud. Artinya adami yang bisa dijadikan ciri pada ada yang wujud. Ini berartinya ya. Harfu lam yasduq lahu alamatan illa intifa qabulihi alamatan. Wal jarru ma laysat lahu alamatan faqis ala qawli takun alamatan. Ini tambahan saja ini tambahan saja. Ini tambahan. Yang penting ini aja, ini gampang. Jadi harap itu cara mengetahuinya yaitu tidak ada ciri fi'il, tidak ada ciri isim. Karena harap itu merupakan ciri. Paham ya? Masuk bab baru, babul i'rab. Nah, sekarang baru kita pembahasan tentang i'rab. Cuman sebelum masuk pada pembahasan i'rab, ini musannif dalam kitab Sirajul Murid mengupas dulu nih tarkiban babul i'rab. Jadi ciri khas kitab Sirajul Murid itu Syarah Jurumiyah. Jadi terkadang mengomentari dari sisi lafaz. Mengomentari dari sisi lafaz. Babul i'rab dibahas dulu di bedahnya. Babul i'rab, lafaz ini ya. Ini kan judul bab ya. Babul i'rabi al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi min ikhtilafil awamil adkhalati 'alaiha lafdhan aw taqdir kesana gitu kan. Kita bahas pembacaan babun itu ternyata bisa dibaca menjadi 3. Babun, baban, babin. Bisa babul i'rabi, bisa babal i'rabi, bisa babil i'rabi. Keren ya. Babul i'rabi, babal i'rabi, babil i'rabi. Sama dengan kata faslun, faslan, faslin, bisa dibaca 3. Faslun, faslan, faslin. Jadi judul itu bisa dibaca 3. Ya. Yang pertama dibaca rafa. I'rab rafa. Babun. Sudah familiar kalau rafa biasanya duma. Jadi rafa itu dengan menggunakan duma. Dibaca rafa babun. Bisa Bang. Tarkibannya ada 2. Tarkiban itu adalah kedudukan
kalimat. Tarkibat itu adalah kedudukan kalimat. Jadi khabar dengan mubtada dibuang. Ingat ikhwan, ada rumus mubtada khabar. Mubtada pasti ada khabarnya. Fi'il pasti ada fa'il. Sini ada maf'ul bih. Wah, ini sama seperti SPO. SPOK. Subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Ini rumus kan dalam bahasa Indonesia kan? Dalam bahasa Arab rumusnya ini mubtada khabar. Ada juga di sini DMMD. Pernah belajar enggak? Enggak. Diterangkan, menerangkan, diterangkan. Kalau DM itu diterangkan. MD menerangkan, diterangkan. Ahmad ganteng. Ahmad adalah orang ganteng. Ahmad adalah orang ganteng. Si Ahmad diterangkan, menerangkannya ganteng. Kamu belajar kan? Si Ahmad itu orang yang diterangkan. D diterangkan. Gantengnya menerangkan siapa? Paham? Kita ada tulisan belajar waktu di sekolah. SPO kan subjek, predikat, objek. Subjek berarti pelaku. Predikat kata kerja, objek keterangan. Budi makan comro. Budi disebut subjek. Makan predikat kata kerja, objek comro. Coba Su'eb makan ayam. Nah, Su'eb disebut apa? Subjek, predikat, objek. Su'eb makan ayam. Subjeknya mana? Su'eb. Predikatnya apa? Predikat itu apa? Kata kerja itu apa? Subjek makan ayam. Su'eb makan ayam. Predikatnya mana? Makan. Objeknya ayam. Masih ingat kan? Budi membaca buku. Mana subjeknya? Budi. Objeknya buku. Objek itu kan nih. Objek itu benda. Nih. Apa? Budi makan comro. Yang dimakan apa? Comro, objek. Objek itu benda yang dimakan. Kata kerjanya apa? Pekerjaannya makan. Makan pekerjaan bukan? Pekerjaan. Makan itu. Pelakunya disebut subjek. Subjek itu pelaku. Siapa yang melakukan makan? Si Budi. Jadi gitu, subjek, predikat, objek. Ya. Subjek, predikat, objek ini kita pendekatannya bahasa Indonesia. Biar gampang. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya. Subjek, predikat, objek. Subjek itu pelakunya, predikat itu pekerjaannya, bukan bendanya. Objek itu benda. Misalkan Suja melihat gunung. Mana objeknya? Objeknya mana? Gunung. Nih, Suja melihat gunung. Subjeknya Suja, pelakunya yang melihat siapa? Suja. Pekerjaannya melihat. Berarti predikat itu kata kerja. Yang dilihat apa objeknya? Fatimah minum jus. Coba Umi, predikatnya mana? Dan objeknya? Jus. Subjeknya? Misalkan siapa namanya? Gorin menyetir mobil. Objeknya mana kan?
Mobil. Subjeknya beri. Predikatnya menyetir. Pamutar ngarit jukut. Pamutar mengarit jukut. Mana objeknya? Bingung. Mana objeknya? Rumput. Pekerjaannya? Ngarit. Subjek pelakunya pamutar. Kalau ini jangan sampai antum masuk ke ini juga begitu. Kalau konstruksi bahasa Arab itu ya fiil, fa'il, maf'ul. Fiil, fa'il, fiil kata kerja, fa'il pelaku, maf'ul objek. Awas hati-hati kalau ada bahasa Arab itu kata kerja dulu, baru pelaku, baru objek. Kalau mubtada ada khobar mubtada itu, kalau fiil kata kerja, kalau fiil fa'il maf'ul itu disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il kata kerja. Kalau mubtada khobar jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan kalimat isim, mubtada isim. Baik, kembali ke permasalahan. Bahwa babun itu dibaca rofa babun. Kenapa? Terkibannya ada dua. Jadi khobar dengan mubtada dibuang. Si babun itu jadi khobar ya. Jadi khobar. Dibuang mubtadanya. Kalau ditakdirkan ada mubtadanya itu hada babun. Terjemahkan hada. Terjemahkan hada ini babun adalah bab. Hada ini adalah bab. Bab apa? Bab i'rab. Ya. Hada bukan pintu ya. Hada babul i'rabi kalau diadain. Hada babul i'rabi. Ini adalah bab i'rab. Paham? Dibuang si hada. Buang. Kalau diadakan, ditakdirkan hada babul i'rab. Yang ketiga, hada sebagai mubtada, babun sebagai khobar. Jadi sebagai khobar dengan mubtada dibuang. Paham? Ini paham nih? Ya. Hah? Paham kan? Paham kan? Sekali lagi, ini kita lagi jelasin apa ini? Ini jelasin apa nih? Babul i'rab. Lagi menjelaskan tentang tarkibat babul i'rab. Ini musholif ini sedikit membahas tentang tarkibat, kedudukan Kalimat. babul i'rab. Babun itu bisa dibaca babun, baban, babin. Babun harus dibedah itu. Kenapa dia dibaca babun? Rofa. Rofa, si rofanya menggunakan dhamma. Kenapa dibaca rofa? Karena sebagai khobar dengan mubtada dibuang. Yang kedua menjadi mubtada, kebalikannya. Kalau tadi menjadi khobar, ya. Sekarang kebalikannya, sekarang menjadi mubtada. Mubtada dengan membuang khobar. Takdirnya babun hadza maudi'uhu. Kalau diadakan ya, babun hadza maudi'uhu. Babun ini bab, babun bab hadza maudi'uhu adalah ini judulnya. Hadza adalah ini judulnya. Maudi'uhu itu judul. Ya. Ngerti? Babu hadza maudi'uhu, mana mubtadanya? Babun hadza maudi'uhu, mana mubtadanya? Babun. Khobarnya mana? Hadza maudi'uhu. Babun sebagai mubtada, hadza maudi'uhu sebagai khobar. Kalau hadza babun, mana mubtadanya? Hadza babunnya khobar. Berarti
Paham nggak? Tapi obatnya dibuang. Nah, dibuang ini. Jadi tarkibannya babun itu bisa dua, dibaca rofa bisa dua. Bisa jadi mubtada, khobarnya dibuang. Bisa jadi khobar, mubtadanya dibuang. Jadi si babun ini, ya babun ini kenapa dibaca rofa atau ma? Karena bisa jadi khobar, bisa jadi mubtada. Kalau jadi khobar berarti membuang mubtada. Kalau jadi mubtada berarti membuang khobar. Kalau misalkan dia jadi khobar, jadi mubtadanya dibuang. Kalau ditakdirkan hadza babul i'rabi. Kalau jadi mubtada berarti membuang khobar. Takdirkan babul i'rabi hadza mawdi'uhu, atau babu hadza mawdi'uhu. Ngerti enggak? Paham? Ini paham enggak? Pusing. Itu khobarnya atau maknanya? Apa? Takdirnya itu maknanya atau jadi khobarnya itu sih? Takdir itu jadi seolah-olah nih. Maknanya. Jadi dalam bahasa Arab itu memang ada makna yang tersembunyi. Ada makna yang tersembunyi. Makanya cara untuk mengungkap, kalau misalkan bab i'rabi ini bab i'rab, kok dikatain ini? Kan di sini nggak ada hadza. Oh ada sebenarnya, tapi dia disembunyikan, dibuang. Makanya untuk mengungkap itu ulama itu sampai mentakdirkan. Takdir itu berarti mewujudkan kalimat makna yang dibuang tadi. Ini sebenarnya hadza babul i'rabi, harusnya begitu. Ini ya, kalau diadain nih pakai hadza babul i'rabi. Orang Arab itu kebanyakan gitu kan, dibuang akhirnya, tapi mereka ngerti. Oh, ini bab i'rab. Jadi dia membuang mubtada. Yang kedua babul i'rabi hadza mawdi'uhu, dia membuang khobar. Kalau membuang khobar, harusnya dia ada hadza mawdi'uhu. Tapi kepanjangan, dibuang aja lah khobarnya. Buang khobar. Betul? Ya, kalau gini doang, dia jadi mudhof ilaih doang kan? Babul i'rabi mudhof ilaih, babul sebagai mudhof ilaih, sebagai mudhof ilaih. Sementara dalam konstruksi kalimat pun harus mufid. Kita udah belajar kan? Khalaf itu apa? Wal lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Wa kalam itu harus lafaz yang tersusun-susun, yang mufid, yang wadha. Ya, kalau nggak mencukupi berarti nggak disebut kalam. Kalau nggak disebut kalam berarti tidak bisa tidak pahami. Babul i'rabi ini sudah kalam belum? Belum. Katakan sudah. Pertama, cek. Ini lafaz bukan? Lafaz dari jumlah lafaz yang terdiri dari huruf jaiyah. Lafaz. Murakkab bukan? Murakkab. Mufid tidak? Tidak. Mufid dari mana? Coba, babul i'rabi, bab i'rab, mufid bukan? Ya sebenarnya mufid. Kalau dilihat dari kalimatnya nggak mufid, tapi dari segi makna mufid gitu. Ya, di sisi lafaz aja. Dari segi lafaz enggak. Lafaz, babul i'rabi mufid tidak? Enggak. Kenapa enggak? Tidak menjelaskan. Mufid itu berarti tidak difahami. Bab i'rab itu aja. Bab i'rab. Maksudnya apa bab i'rab? Nggak jelas kan? Bab i'rab nggak jelas karena idhofah itu udah kayak satu kata. Abdul Ghafur sama kan? Maksudnya Abdul Ghafur itu apa? Abdul Rahim, ya? Berarti nggak mufid kan? Nggak mufid sebenarnya ini. Tapi ulama menjelaskan ini mufid loh sebenarnya, bisa dipahami secara makna. Kenapa? Karena ada yang dibuang. Ada
ada yang dibuang. Jadi penulisan babul i'rabi ini benar, ya benar, ya. Tapi dengan penjelasan ini ada yang dibuang. Sebenarnya dia itu mufid, ada yang dibuang, mubtada'nya dibuang, hadza babul i'rabi, khabarnya dibuang, hadza mawdi'uhu. Jadi ketika babul i'rabi, pemahaman kita ini sedang memperkenalkan judul. Ini judulnya adalah bab i'rab. Ngerti kan? Bab i'rab adalah judulnya, atau ini adalah bab i'rab. Bisa paham kan? Oh, berarti bab i'rab ini sedang memperkenalkan judul. Kalau nggak dibahas babul i'rab, bab i'rab, maksudnya apa sih bab i'rab? Antum ngomong apa bab i'rab? Iya, bab i'rab sama dengan Abdurrahim. Ya maksudnya Abdurrahim itu apa? Antum sudah memperkenalkan dia Abdurrahim atau sedang ngapain? Iya, ini saya sedang memperkenalkan. Kalau itu jangan bilang Abdurrahim. Hadza Abdurrahim, ini Abdurrahim. Lalu dia paham. Berarti ini berarti sedang memperkenalkan judul. Kalau idofat doang, kita nggak paham. Tapi kalau orang Arab itu sudah paham dengan sendirinya maknanya. Maksudnya ini kita lagi membahas judul ini, gitu kan? Nggak perlu kita preteli. Tapi kalau kita orang asing, orang aja mesti preteli. Tapi kalau di buku kan orang udah tahu itu penjelasan. Betul. Kalau di buku ya, kalau di buku udah terang, udah jelas kok. Ini kita lagi ngebahas nih judulnya. Coba kalau kita nggak pakai buku, babul i'rab, lagi ngajar begini mas. Maksudnya babul i'rab. Ngerti? Atau tiba-tiba ngomong. Kalau ngomong yang nggak jelas. Ya, jadi kadang orang tuh jelas, kadang orang paham karena konteks keadaannya. Kita lagi belajar, kemudian lihat bukunya. Oh iya, maksudnya adalah salah. Kemana Pak Ji? Oh, mohon enggak? Mohon. Dari Rias. Habis serang Pak Haji gitu, bangga. Mohon. Jadi gitu, paham? Seperti gini. Makan. Makan. Ngerti nggak? Makan. Ngerti nggak? Tuh nggak ngerti kan? Ya cuancir. Makan. Ngerti nggak? Ngerti? Coba apa maksudnya? Ya makan apa maksudnya? Ustaz jangan makan. Kata siapa? Hadza ta'amun, ini makanan. Ya, katanya suruh makan. Enggak, memperkenalkan ini makanan. Kok bisa tahu ini? Makanan harus ada kalimat ini kan? Ini makanan. Kalau pakai kalimat fil amar bisa. Makan itu aslinya ta'am ya. Kalau antum makan, baru itu nyuruh antum makan. Kalau makan jelas nggak? Nggak jelas. Suruh siapa makan? Emang nyuruh makan gitu? Enggak. Nyuruhnya gimana? Itu bisa jadi kan ada dua perspektif ya, dua cara pandang. Bisa jadi nyuruh makan, bisa jadi memperkenalkan makanan. Ini makan, ini makanan. Beda nggak? Makan. Ini makanan. Beda nggak? Kalau ini makanan maksudnya apa? Memperkenalkan. Tapi kalau makan. Terkadang dengan menggunakan satu kata juga kita bisa paham karena ada kebiasaan kan. Makan. Ya. Tidur. Makan, tidur. Makan. Ngerti? Oh, biasanya ini nyuruh makan. Kalau orang nggak ngerti kebiasaan, makan. Langsung dia makan. Siapa antum makan? Enggak nyuruh makan. Ini loh ada ini makanan, tapi jangan dimakan. Kan ada gitu juga kan? Ada enggak? Yang paling enak ini berisik gitu. Berisik kan larangan, jangan berisik sebenarnya. Ya, berisik. Ya, berisik. Orang biasanya jangan berisik, tapi berisik. Enggak, ini lagi baca buku berisik. Banyak lah yang kayak gitu ya.
Nah itu juga kita harus memahami perkataan itu harus dipahami. Perkataan itu. Ini juga sebenarnya ini kata-kata yang tidak jelas. Ya, tapi sama ulama digali jelas sebenarnya karena membuang mubtada membuang khobar. Soeb ya. Makan. Langsung dimakan dia. Dia ngerti. Biasanya kalau ustaz ngomong gitu juru makan. Oh berarti membuang fil amr itu. Makan sama antum. Oh, berarti membuang tuh kalimat yang ada kalimat yang dibuang. Kalimat menyuruhnya tapi orang sudah paham. Orang sudah paham gitu kan. Itu ya, kadang orang paham karena faktor keadaan. Nah, itu bahasa tuh dia untuk mengungkap makna kalimat supaya lebih paham itu dipretel. Ya, ini maksudnya apa sih? Maksudnya gitu kan? Dipretel. Kita berikutnya dibaca nasab baban bisa. Oh ini ada kaidahnya nih. Wa haqqu ma yu'lamu jaizun kama yaqulu Zaidun ba'da man indahu. Ini ada dalil alfiyah boleh membuang mubtada dan boleh membuang khobar. Dibaca nasab baban tarkibannya menjadi maf'ul bi dari fi'il fa'il yang dibuang. Waduh lebih hebat lagi. Dia membuang fi'il fa'il tarkibannya menjadi maf'ul bi jadi objek. Kalau ditakdirkan gimana? Mana. Iqra baban, ifham baban i'rabi. Iqra bacalah oleh kamu baban bab tersebut. Ifham fahamilah oleh kamu babal i'rabi bab tersebut. Itu. Jadi kalau dibaca baban berarti dia membuang jadi takdirnya jadi apa? Maf'ul bi objek, membuang fi'il fa'ilnya. Iqra di sini itu baca. Ifham fahamilah. Ini ikhwan perhatikan nih. Kalau dibaca babun takdirnya hada. Dibaca babun hada babun. Dua tarkiban ya. Berarti itu memperkenalkan judul. Tapi kalau baban iqra atau ifham takdirnya, membuang fi'il fa'ilnya, bacalah atau fahami, beda enggak mananya? Hanya kalau yang pertama hanya sekedar memperkenalkan judul, yang kedua suruh membaca dan memahami, beda enggak? Beda. Lebih dalam mana? Dua. Yang kedua, ifham atau iqra. Ya, jadi kalau kita nih babul i'rabi ini, bab i'rab ini judulnya tentang bab i'rab, tapi babal i'rabi fahamilah judul ini. Beda kan? Lebih dalam mana? Yang dua tuh jadi dari harokat saja orang tuh membaca. Ada ya? Hah? Ada yang kayak Apanya? maksudnya di awal kata langsung babal. Biasanya enggak. Ada nggak sih gitu? Ada. Cuman orang kebanyakan babul i'rab. Biasanya. Kalau ini kan orang Arab tuh dia bakal pakai harokat garundul kan? Iya. Kalau orang intelek, orang yang berilmu tuh dia babal i'rabi, gitu kan? Babal i'rabi, al-i'rabu wa taghiru bisa. Arkanul Islam bisa, fastin. Makanya bisa dibaca 2, 1, 2, 3. Kebanyakan orang tuh satu saja, ya ilmunya cuma segitu-gitunya. Padahal bisa dibaca nasab, babal i'rabi, dibaca faslan juga bisa. Faslan. Jadi jangan terjemahkan ini fasal. Faslan ini pasal, salah. Kalau faslun ini fasal, memperkenalkan. Faslan, fahami pasal ini. Faslan kedah faham anjeun karena ia pasal. Itu terjemahnya. Fahamilah. Faslan, fahamilah. Gitu. Bukan hanya memperkenalkan judul, perintah untuk memahami. Jadi harokat itu, i'rab itu dia bisa mengubah makna. Ya, nanti kalau misalkan kita baca kitabnya di harokati baban, harus ngerti oh ini berarti membuang fi'il fa'il. Paham tuh? Paham ya? Kemudian dibaca khofat jer, tarkibannya menjadi majrur
dari harap jar yang dibuang. Akibatnya menjadi majrur. Majrur itu apa? Yang dijarkan. Ya. Jadi majrur dari harap jar yang dibuang. Takdirnya undur fi babil irabi. Undur lihatlah fi babil irabi di dalam bab i'rab. Jadi dibuang mana kalimat? Yang dibuang kalimat mana? Undur fi. Undur fi-nya yang dibuang. Fi-nya yang dibuang. Undur fi, lihatlah fi di dalam bab tersebut tadi. Membuang ini fi-nya. Jadi kalau dibaca babin membuang huruf ja. Kalau ditakdirkan undur fi babil i'rab. Lihatlah dalam bab ini. Beda enggak? Beda. Yang pertama memperkenalkan, yang kedua suruh memahami, yang ketiga suruh melihat. Itu beda. Beda. Kalau memang bisa dibuang-buang, main buang-buang aja, oh bisa, ulang. Ini kata Imam Rubaiyah yang nasab. Nah, mana? Nah, Imam Rubaiyah. Alladzi yaksimuna surat al-mansubi fi suratil maqafi. Para ulama menulis gambaran nasab seperti gambaran rafa dan jar. Ya alfiyahnya wa hadfun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfu multazam. Baik, bisa membuang fi'il fa'il, kemudian membuang haraf jar, kemudian takibannya menjadi maf'ul, jadi majrur. Itu kata Imam Kufiyin alladzi yujawizuna hadfa harfil jar ghairu rubai wa ilqa'a amali. Alfiyahnya qad yujarru bi siwa rubalana hadfil wa ba'duhu yurabu turida. Ini dalilnya ada. Jadi kalau kita main buang-buang aja memang boleh, ini kata orang. Argumentasinya di Alfiyah. Cek di Alfiyah. Jadi bisa dibaca babun, baban, babil, faslan, fastun, faslan. Ada pertanyaan sampai sini? Ngerti? Paham? Ini sebenarnya ini pembahasan Alfiyah. Nanti antum masuk di Alfiyah nggak perlu dibahas lagi. Ini adalah pembahasan Alfiyah. Dan grammarnya udah dalam ini. Betul? Makanya Alfiyah itu kalau kita menguasai Alfiyah itu sudah cukup untuk mengulis satu karya ilmiah, menulisnya. Nulis, dia bisa pakai aja Alfiyah. Atau mau tulis baban, babin, babun. Kalau ada yang membantah, ya, boleh antum adu argumen ini Alfiyahnya ada kata Imam Ibnu Malik, boleh lah membuang. Kalau antum kok baca baban sih harusnya babul irabi. Kok baban memang boleh? Boleh. Alfiyahnya ada. Babin lagi, boleh? Boleh. Kata siapa? Kata Imam Kufiyin dalam kitab Alfiyah jelaskan. Bisa dibaca babin, maknanya unzur fi babil i'rab. Perintah untuk melihat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.